Di Metro Siang kali ini, pemirsa, kami membahas berkenaan dengan Roblox. Pada bulan lalu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meminta perusahaan game Roblox untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia. Hal ini disampaikan setelah menemui perwakilan Roblox Asia Pasifik dalam pembahasan dampak game Roblox bagi anak-anak. Ia menilai hal ini penting supaya perusahaan bisa lebih bertanggung jawab dan patuh pada regulasi nasional, terutama terkait perlindungan anak di ruang digital. Jadi pemirsa, kalau ditanya apa itu Roblox, nah banyak orang langsung menjawab adalah game. Tapi sebenarnya Roblox ini lebih luas pemirsa. Bayangkan sebuah dunia virtual yang isinya ribuan game dari berbagai genre, mulai dari petualangan, simulasi, sampai role play. Dan uniknya, semua game ini dibuat oleh para pemain sendiri, jadi bukan satu perusahaan besar. Jadi apa itu Roblox? Kami hadirkan informasinya pemirsa. Roblox ini adalah platform game, sekaligus juga tempat berkreasi. Di dalamnya kita bisa main game, tapi juga bisa bikin game sendiri lewat Roblox Studio. Selain itu, Roblox juga punya mata uang digital bernama Robux. Dengan Robux ini, kita bisa beli item, kemudian aksesori, atau juga fitur tambahan dalam game. Dan jangan lupa, Roblox ini juga menjadi ruang sosial yang baru. Jadi pemain bisa sambil ngobrol, bergabung dengan komunitas, bahkan membuat acara virtual. Inilah kenapa Roblox disebut sebagai dunia yang tidak hanya seru, namun juga untuk bermain, tapi juga bisa jadi tempat belajar dan banyak peluang di sana. Nah, saking populernya, Roblox ini sempat menuai kontroversi. Kami rangkum di sini pemirsa, bahwa mereka juga sempat dilarang di beberapa negara, termasuk Indonesia. Alasannya cukup serius, karena semua game ini dibuat oleh pengguna. Ada sebagian kecil game yang berisi konten tidak pantas, mulai dari kekerasan sampai ada unsur pornografi. Padahal mayoritas pemain adalah anak-anak di Roblox. Ini membuat orang tua dan pemerintah kemudian khawatir anak-anak terpapar hal yang tidak sesuai dengan usia mereka. Selain itu, jumlah game di Roblox juga sangat banyak dan terus bertambah setiap hari, sehingga pengawasannya sulit dilakukan secara penuh. Belum lagi, ada resiko interaksi yang tidak aman di ruang chat, karena pemain bisa berhubungan dengan orang asing tanpa filter yang cukup. Nah, kekhawatiran inilah yang kemudian akhirnya membuat Roblox sempat dilarang. Namun karena seiring dengan waktu, pihak Roblox melakukan perbaikan dengan sistem moderasi yang lebih ketat dan juga fitur untuk pengawasan dari orang tua, sehingga platform ini kemudian bisa kembali diakses. Setelah tadi sempat dilarang dan juga menimbulkan pro kontra, tapi di Solo pemirsa ini justru dijadikan sebagai ekstrakurikuler. Ini resmi untuk anak SMP, jadi program ini dijalankan di Solo Technopark dengan nama EduBlocks. Alasannya simpel sebenarnya pemirsa, anak-anak sekarang ini tumbuh di era digital. Bahkan sudah disebut sebagai generasi alfa. Jadi mereka bukan hanya terbiasa main game, namun juga bisa diarahkan untuk belajar lewat game. Dengan Roblox Studio, siswa bisa belajar coding dasar, berkreasi membuat dunia virtual, sampai melatih kerja sama tim. Jadi daripada membiarkan anak-anak ini bermain tanpa pengawasan, kemudian Pemkot Solo memilih menjadikannya sebagai sebuah wadah resmi. Dengan begitu, kegiatan bisa diawasi guru, orang tua, dan juga mentor. Jadi anak-anak tetap bisa bersenang-senang, tapi dalam suasana belajar yang positif, terarah, dan juga aman. Inilah yang kemudian membuat Roblox akhirnya bukan sekedar hiburan, namun berkembang sekarang menjadi sarana edukasi di sekolah-sekolah di Solo. Wali Kota Solo menjelaskan bahwa ekskul ini tidak dibiarkan begitu saja. Ada pendampingan juga dari guru dan orang tua sehingga anak-anak bisa diarahkan menggunakan Roblox sebagai sarana belajar. Dengan pengawasan dan pelatihan yang tepat, siswa ini diharapkan bisa lebih kreatif sekaligus belajar bersosialisasi di dunia digital. Jadi kegiatan ini hanya untuk SMP dulu karena dinilai usia yang tepat menuju remaja, sementara SD ini belum boleh. Jadi meski sempat menuai kontroversi, Pemkot Solo yakin bahwa Roblox ini bisa menjadi sarana edukasi yang positif. Nah, langkah Kota Solo yang menjadikan Roblox ini sebagai ekstrakurikuler ini adalah contoh nyata pemirsa bagaimana sebuah potensi bisa diubah menjadi peluang. Dengan pengawasan yang tepat, pembinaan yang serius dan juga dukungan dari guru serta orang tua, dunia virtual ini bisa jadi ruang belajar yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Jadi mungkin sekarang saatnya kita berhenti melihat game ini sebagai musuh, karena siapa tahu dari sebuah game ini justru lahir inovator masa depan. Kita masih bicara soal Roblox pemirsa, jadi Wali Kota Solo ini menerapkan ekskul Roblox untuk siswa jenjang SMP. Bagaimana dampaknya? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat pendidikan Cecep Darmawan. Selamat siang, Pak Cecep. Selamat siang, Bang. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Ya, Pak Cecep, kita melihat bahwa ini sudah dijadikan ekskul ya, Roblox ya bagi Solo. Anda melihatnya langkah ini sebagai langkah yang terlalu berani atau justru visioner, Pak Cecep?
Ya, memang ini satu eh, apa ya yang disebut dengan public issues ya, controversial issues ya, kaitan dengan Roblox ini. Kalau sebatas ekskul sebetulnya nggak masalah ya, selama itu ada dalam koridor regulasi, kemudian Roblox-nya seperti apa, dan apa yang ditargetkan dari Roblox itu sendiri. Misalnya, apakah itu dalam kaitan dengan pola pikir misalnya, atau keterampilan tertentu ya. Nah, tetapi memang pemerintah Solo ini semestinya atau mungkin sudah ya diajarkan dulu kajian seperti apa hasilnya, apakah ini akan meningkatkan skill-skill tertentu pada siswa atau justru sebaliknya ini akan menambah apa kegemaran anak main game. Ya tentu kan harus diarahkan kepada hal positif. Tapi ini bagaikan ini ya semacam kanal untuk menyalurkan bakat minat ya para siswa. Tetapi memang harus dibuat semacam roadmap-nya, kurikulumnya gitu ya, tujuan pembelajarannya. Saya kira di situ poinnya. Oke, kalau Anda sendiri setuju, Pak Cecep, dengan adanya sistem seperti ini atau langkah yang diambil oleh Solo? Ya tentu setuju dengan berbagai catatan ya. Oke, Gitu catatan bahwa Roblox-nya satu dari sisi Roblox-nya Roblox seperti apa. Yang kedua tadi ini bukan sebagai mata pelajaran dulu ya, tetapi sebagai ekskul lah gitu. Kalau ekskul, kemudian sekolah ini harus tadi saya katakan membuat semacam kurikulumnya atau roadmap-nya ya. Jadi ada sasaran atau tujuan yang mau disapainya apa gitu. Sehingga ini kan bagaikan pisau bermata dua ya, bisa ya. mengasah kreativitas, ya, imajinatif, tetapi kalau kurang diawasi, kurang porsi tertentu, misalnya kelebihan dalam hal tertentu, dia bisa menjadi apa ya kecanduan bermain game. Jadi ini cari apa ya, cari resep yang pas untuk keduanya gitu. Oke. Nah, bagaimana kemudian nanti Pak Cecep melihat ada daerah atau sekolah yang kemudian memanfaatkan game menjadi pelajaran? Bagaimana memastikan bahwa si gurunya juga paham apa yang didampingi, orang tuanya juga paham apa yang disampaikan ke anak-anaknya, dan anaknya juga paham bahwa ini bukan main-main tapi juga belajar juga. Ya, makanya game sebagai media pembelajaran kan sebetulnya sudah lama diterapkan. Tapi bukan main game ya, maksudnya pembelajaran games gitu. Nah sekarang kan problemnya itu game game apa yang menjadi stimuli bagi anak untuk misalnya belajar kreativitas, berkreasi ya. Nah itu harus dilihat dalam konteks game bukan sebagai mata pelajaran, tetapi sebagai pendekatan pembelajaran. Nah itu poinnya. Kemudian ini juga harus dikomunikasikan dengan baik ya. Tadi saya katakan harus ada studi, ya, uji coba, kemudian dikomunikasikan dengan orang tua, pihak dinas tersendiri gitu. Dan apalagi di era disrupsi seperti ini yang serba online, serba digital, sebetulnya ini bisa jadi satu pendekatan saja dalam pembelajaran, tapi bukan sebagai pembelajaran sebagai mata pelajaran gitu. Oke. Dengan melihat seperti ini, Pemkotnya sendiri atau Pemdanya sendiri harus intervensi tidak sih Pak untuk berkenan dengan persiapan lainnya, kurikulumnya, kemudian juga tenaga-tenaga ahlinya? Ya. Kalau kurikulum kan nasional ya, nggak bisa Oke, bikin kurikulum sendiri gitu. oke, Nah, kecuali misalnya tadi dia masukkan kan ada intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler nggak ada masalah, tetapi tetap harus dalam koridor tadi ya, secara psikologis gimana, secara regulasi gimana, pemantauannya dan seterusnya. Walaupun dia ekskul gitu ya. Tetapi kalau jadi kurikulum intra yang masuk menjadi mata pelajaran, saya kira tidak bisa karena itu harus kebijakannya dari pusat. Jadi kurikulum nasional itu tidak bisa daerah yang menentukan tetapi pemerintah pusat. Ya dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. oke. Tapi ketika ada satu kota melakukan hal seperti ini bisa jadi contoh yang baik begitu kan ya Pak Cecep ya kepada daerah lain? Atau justru harus tunggu ke nasional dulu, dibahas dulu, atau kemudian baru dapat approval untuk disebarkan ke daerah lain? Gimana Pak Cecep? Ya, tadi saya katakan Roblox-nya itu harus diperjelas dulu ya. Karena Oke. kan tidak semua game bisa jadi bahan pembelajaran. Jadi dipilah-pilah, diklasifikasi game seperti apa untuk tujuan apa gitu.
Nah, untuk sementara sih tahap sebagai ekstrakurikuler sudah tepat. Jadi jangan dulu jadi intra. Ya, kokurikuler dulu. Jadi ini satu terobosan sebagai kayak kokurikuler, tetapi dengan sejumlah catatan saya tadi ya. Jadi tidak semena-mena atau setiba-tiba gitu main game menjadi ekstrakurikuler tanpa panduan, tanpa semacam roadmap-nya ya untuk anak-anak itu seperti apa gitu. Oke, Pak Cecep, kebijakan Solo ini kan kemudian seperti membalikkan paradigma ya seputar bahwa game itu adalah distraksi begitu. Jadi mereka tadi salah satu alasannya ya sudah menyesuaikan dengan zaman. Anak-anak suka main game, kenapa tidak sekalian aja belajarnya juga di game seperti itu ya. Pak Cecep, dengan adanya perkembangan zaman seperti sekarang, yang pendekatannya juga berbeda dan cara komunikasi anak-anak sekarang juga berbeda. Bagaimana kemudian sistem pendidikan kita, baik itu nasional dan daerah itu bisa terus beradaptasi, sehingga kita juga nggak ketinggalan zaman dan juga nggak gaptek gitu Pak Cecep. Ya, saya kira sepakat ya bahwa pendidikan tidak boleh ketinggalan zaman. Pendidikan harus adaptif. Tapi yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana adaptabilitas pendidikan itu tidak merubah atau merusak karakter pendidikan itu sendiri. Sehingga sekarang kalau misalnya game itu akan menjadi bagian dari pembelajaran tadi melalui ekstrakurikuler dulu, ya itu boleh dikatakan tepat selama gitu ya, proporsional, profesional, ya kemudian dipandu seperti apa dan gurunya juga harus melek soal ini gitu. Nah, kemudian nanti pemerintah pusat juga harus cepat tanggap ya dengan persoalan ini. Seandainya ini menjadi satu trigger untuk kebaikan dari sisi kreativitas misalnya, ya Iya. dicari model-model game seperti apa. Karena kan tidak semua game juga negatif, kita percaya ya. Banyak game-game yang justru bisa menambah misalnya kreativitas, inovasi. Makanya dipilih game-game yang bisa menginspul gitu ya, menstimuli, kemudian mendorong seseorang untuk menjadi kreatif gitu ya. Kemudian ada skill-skill tertentu yang bisa diambil positif dari game. Ya, tentu kita juga harus mengeliminir ya dampak-dampak negatif dari game ini sendiri. Oke, Pak Cecep, Roblox ini punya fitur coding, desain game, kemudian juga dunia virtual interaktif. Kita melihat bahwa sekarang pun ada kebutuhan untuk pelajaran berbasis STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, sama Math begitu ya Pak. Anda melihat kita jalurnya sudah tepat atau sudah sesuai dengan track atau kita masih juga terbata-bata untuk Indonesia sendiri Pak? Terobosannya sudah ada ya, STEM itu sudah dilakukan beberapa saat, tapi kan belum masif ya, belum masif dan harus dilihat juga teori perkembangan psikologis anak ya. Dari mulai kapan misalnya anak dikenalkan dengan pendekatan STEAM itu, kemudian perjenjangnya seperti apa, dan apalagi nanti misalnya masuk kepada Roblox-nya ya. Selain jenisnya, juga yang harus dipastikan tadi perkembangan psikologis anak gitu ya. Nah, apakah cocok pada anak-anak tertentu pada usia mana gitu, kemudian bermain game seperti apa dan untuk tujuan apa. Itu dulu Oke. tentukan. Makanya hemat saya studi-studi ini harus masif juga dilakukan. Oke Pak Cecep, sebenarnya sistem pendidikan kita sudah luas belum sih Pak dengan perkembangan teknologi seperti ini? eh, Belum sepenuhnya ya, belum sepenuhnya. Oke. Karena undang-undang Sisdiknas sendiri belum ada satu kata pun kata digital. Makanya Oke. sekarang diinisiasi oleh pemerintah untuk dirubah undang-undang Sisdiknas itu ya, antara lain dengan menyesuaikan perkembangan digitalisasi ini. Oke, baik. Semoga ini menjadi langkah baru begitu Pak ya, pendekatan baru dan sekali lagi juga tadi catatan Anda adalah tetap harus dikaji batasannya begitu. Pak Cecep, terima kasih Pak Ya, untuk penjelasannya di siang hari ini. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.